Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridwansyah dari jurusan Teknologi Informasi kelas 1D. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang validasi argumen logika informatika. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, premis dan argumen. Premis adalah suatu pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Argumen adalah sebuah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti, evidence, dan suatu konklusi atau kesimpulan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa suatu argumen dikatakan sah atau valid jika premis-premisnya benar. Maka konklusinya atau kesimpulan juga benar. Argumen, suatu proposisi atau pernyataan majemuk yang memuat sekumpulan pernyataan-pernyataan P1, P2, dan seterusnya disebut sebagai premis, dan diikuti suatu pernyataan lain, itu Q, yang disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut sebagai konklusi, yaitu kesimpulan. Contohnya, saya premis 1, saya tidur larut malam, maka saya mengantuk. Itu adalah premis 1. Premis keduanya, jika tidur larut malam, dan konklusinya atau kesimpulannya jadi saya mengantuk. Baik, langsung ke selanjutnya. Bentuk umum. Notasi argumen secara umum dinotasikan dengan premis 1, premis 2, dan seterusnya Q, menghasilkan konklusi Q. Karena argumen itu adalah suatu proposisi atau pernyataan, maka ia dapat bernilai benar ataupun salah. Argumen yang benar disebut sebagai argumen valid, sah, atau sahih. Sedangkan argumen yang tidak benar disebut sebagai argumen yang invalid, valency. Validitas pembuktian penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataan disebut premis serta penarikan kesimpulan disebut argumentasi. Prinsip logika, bila premis-premisnya benar maka konklusinya sah atau valid. Sebaliknya, jika premis-premisnya salah maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Nah, sistem lambang logika proposisional. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalensi. Yang pertama, negasi dengan simbol garis. Seperti ini. Bentuk atau dibacanya tidak atau biasanya adalah pernyataan kebalikan. Contoh, saya tidak mengantuk. Konjungsi biasanya dibaca dan dengan simbol V terbalik. Yang ketiga ada disjungsi. Simbolnya adalah V, huruf V. Bentuk dibacanya adalah atau. Contoh katanya adalah saya pergi ke pasar atau pergi ke taman. Implikasi berbentuk garis lurus ke kanan. Dibacanya jika maka. Contoh, jika saya membeli tiket, maka saya menonton bioskop. Biasanya ini adalah sebab akibat ya. Yang kelima ada ekuivalensi. Bentuk simbolnya adalah garis kanan kiri ya. Untuk bacanya jika dan hanya jika. Baik, kita langsung lanjut. Nah, ini ada contoh satu validasi argumen.
Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Baik, kita tentukan premisnya. Yang pertama, jika air laut surut setelah gempa di laut adalah P, maka tsunami datang adalah Q. Arahnya adalah implikasi jika maka, seperti simbol yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Air laut surut setelah gempa di laut adalah Q. P ya, maaf, sorry. Karena itu tsunami datang. Konklusinya adalah Q. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau saya caranya seperti ini. Jika P maka Q. Jika premis satunya P maka Q. Dan premis keduanya adalah P, maka colok. Simple. Jadi hanya tersisa Q. Q-nya turun. Jadi kita dapat karena tsunami datang, Q. Jadi konklusinya adalah Q. Jadi bisa ditulis ekspresi logikanya seperti ini. P konjungsi, buka kurung, P jika P maka Q, tutup kurung, dan implikasi Q. Ini adalah tabel kebenaran ya, membuktikan dengan tabel kebenaran. Karena di sini ada 2, jadi 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi kita bikin tabel 4 ke bawah. Jadi true, jadi P bernilai true, false, false. Sementara Q true, false. Jadi yang pertama, jika P maka Q. Jika P maka Q, true dan true menghasilkan true. Bentar. Jika P maka Q bernilai salah jika P bernilai true dan Q bernilai false, dan sisanya benar. Jadi true dan true, true dan false, false, true menghasilkan true, false menghasilkan true. Baik, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Jadi P konjungsi, P jika P maka Q, aplikasi ya. Jadi konjungsi ini hanya bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai true. Jadi true dan true, jadi true dan true bernilai true. True dan false adalah false. False dan true adalah false. False dan true adalah false. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, konjungsi hanya bernilai benar jika kedua P dan Q-nya bernilai true. Jadi selanjutnya kita lanjut ke jika maka Q. Maka Q ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, implikasi hanya bernilai salah jika P bernilai true dan Q bernilai false. Jadi ini adalah P. Sorry, salah. Jadi P yang ini dengan ini. Dengan ini. Jadi true dan true menghasilkan true. False dan false menghasilkan false. False dan true menghasilkan true. Dan false menghasilkan true.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa validasi argumen ini bernilai sahih atau valid. Karena kan tabel kebenarannya bernilai true. Baik, kita lanjut. Berikut ini adalah contoh satu yang validasinya bernilai benar. Argumen penarikan kesimpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen, yang berarti modus ponen adalah argumen yang sahih atau valid. Selanjutnya ada inferensi. Inferensi, semisalnya kita diberikan beberapa proposisi, maka dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut. Proses penarikan kesimpulan menarik kesimpulan dari beberapa proposisi disebut inferensi. Di dalam kalkulus proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modus ponen atau law of detachment. Yang kedua ada modus tollens. Yang ketiga ada silogisme hipotetis. Yang keempat ada silogisme disjunktif ya. 5. Simplifikasi. Yang keenam ada penjumlahan. Yang terakhir 7. Konjungsi. Kita lanjut. Jadi ini adalah contoh tautologi yang valid, modus ponens. Misalkan implikasi, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan hipotesisnya 20 habis dibagi 2. Keduanya benar. Maka menurut modus ponens, inferensinya adalah jika 20 habis bagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2. Jadi, sebelum kita menjumlahkan, alangkah baiknya kita menemukan yang mana P, yang mana Q, dan yang mana premis 1, yang mana premis 2. Jadi seperti yang sudah saya urutkan. Jika 20 habis dibagi 2 adalah P, dan maka 20 adalah bilangan genap, yaitu adalah Q, premis 1. Dan premis keduanya adalah 20 habis dibagi 2 adalah P. Jadi kalau kita urutkan dalam bentuknya, yaitu ialah P, jika P maka Q adalah premis 1, dan premis keduanya adalah P, dan konklusinya ada Q. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu, cara mendapatkan konklusinya. Jadi 20 adalah bilangan genap Q. Jadi bisa kita urutkan jika P konjungsi, jika P maka Q, tutup kurung, implikasi Q jika menghasilkan tautologi bernilai benar, maka bisa dikatakan valid atau sahih. Yang kedua, ada contoh tautologi valid modus tollens. Misalkan implikasi jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bernilai ganjil. Dan hipotesisnya adalah N pangkat 2 bernilai genap. Keduanya benar, maka menurut modus tollens inferensi adalah sebagai berikut. Jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bernilai ganjil. N pangkat 2 bernilai genap. Jadi kita tentukan yang mana P, yang mana Q, dan yang mana premis 1, premis 2, dan konklusinya. Jadi jika N bilangan ganjil, maka dia P, maka N pangkat 2 bernilai ganjil adalah Q. Dan hipotesisnya N2 bernilai genap. Di premis 1, N2 bernilai ganjil. Jadi berkebalikan ya. Jadi kita bisa tulis negasi Q. Kita
Saya coret di sini dan di sini. Jadi hasil konklusinya adalah negasi P. N bukan bilangan ganjil. Jadi bisa ditulis ekspresi logikanya seperti ini susunannya. Jika menghasilkan tautologi bernilai benar, maka bisa dikatakan valid atau sahih. Contoh tautologi valid, silogisme hipotetis. Misalkan implikasi, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Dan implikasinya adalah, jika saya lulus ujian, maka saya cepat nikah. Adalah benar. Maka menurut kaidah silogisme inferensi sebagai berikut. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Itu ialah P, premis satunya adalah P. Ini menggunakan jika maka berarti dia adalah implikasi Q. Jadi premis keduanya itu ialah jika saya lulus ujian, maka saya cepat nikah. Cepat nikah adalah pernyataan baru. Jadi kita bisa tulis R sebagai tanda. Di sini adalah jika saya lulus adalah Q. Jadi kata penghubungnya adalah jika maka berarti dia implikasi. Jadi bisa urutannya seperti ini ya. Jika P maka Q adalah premis 1. Premis keduanya jika Q maka R. Jadi kita akan menemukan cara menemukan konklusi atau kesimpulan. Kita bisa coret hanya tersisa P dan R. Jadi kesimpulannya itu ialah jika P maka R. Jadi kita susun kalimatnya dari P. Jadi P turun jika saya belajar dengan giat, dan R maka saya cepat nikah. Jadi kita dapat konklusinya dan bisa kita urutkan rumus validasinya. Oke. Jika menghasilkan tautologi bernilai benar, maka bisa dikatakan valid atau sahih. Jadi ini adalah silogisme hipotetis ya. Baik, yang keempat ada silogisme disjunktif. Menurut inferensi silogisme disjunktif adalah sebagai berikut. Saya belajar dengan giat, atau saya menikah tahun depan. Premis 1. Premis keduanya adalah saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan. Saya belajar dengan giat adalah P. Kalimat penghubungnya adalah atau P kita cek ke slide sebelumnya. P atau adalah disjungsi yang bersimbol V. Oke, kita lanjut ke silogisme disjunktif tadi. Jadi kata penghubungnya adalah P atau simbolnya ini, dan ini adalah P ini dan Q. Premis 1 dan premis keduanya adalah saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya tahun depan saya menikah tahun depan. Baik, kita lanjut ke silogisme. Maaf, tadi ada kendala. Jadi saya lanjutkan ya. Saya belajar dengan giat adalah P, dan V adalah simbol dari atau disjungsi ya. Saya menikah tahun depan adalah Q. Jadi itu adalah premis 1, dan premis keduanya ialah saya tidak belajar dengan giat adalah negasi P. Karena itu saya menikah tahun depan.
Oke, kita langsung ke cara mendapatkan konklusinya. Saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Ini adalah P conjungsi Ki. Saya tidak belajar dengan giat adalah negasi Ki. P ya. Jadi kesimpulannya saya menikah tahun depan. Sepertinya. Jika menghasilkan tautologi bernilai benar, maka bisa dikatakan valid atau sahih. Jadi kita langsung ke contoh 2. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang karena itu air laut surut setelah gempa di laut. Kita pen. Jika air laut surut setelah gempa di laut adalah P, maka tsunami datang adalah Q. Tsunami datang berarti dia adalah Q. Premis keduanya. Air laut surut setelah gempa di laut adalah P sebagai konklusi. Jika P maka Q. Jadi konklusinya adalah P. Ini ada ekspresi logikanya dalam validasi rumusnya ya. Q didapatkan dari premis kedua. Jika P maka Q dari premis 1. Jika P adalah sebuah kesimpulan. Ya, konklusi. T. Jadi kita bikin saja tabel kebenarannya seperti ini. P true, true, false, false. Q true, false, true, false. P implikasi Q atau jika P maka Q dia bernilai salah jika P bernilai true, Q bernilai false. Jadi true dengan true menghasilkan true. True dan false menghasilkan false. False dengan true menghasilkan true. False dengan false adalah true. Q konjungsi dan ya. Konjungsi hanya bernilai benar jika P bernilai true dan Q bernilai true. Jadi true dengan true menghasilkan true. False, false, false. True ketemu true adalah true. False bertemu true adalah false. False bertemu true adalah false ya. Selanjutnya adalah dihitung ke implikasi yang terakhir ya, implikasi P. Seperti yang saya jelaskan tadi, implikasi hanya bernilai salah jika true, jika P bernilai true dan Q bernilai false menghasilkan false. Menghasilkan false ya. Nah, true dengan true bernilai true. True dengan true ya. True ya. False dengan true menghasilkan true. Ya, true dengan false menghasilkan false. Jadi false bertemu false adalah true. Jadi bisa disimpulkan validasi argumen contoh yang kedua tidak valid, tidak sahih ya, tidak sah. Baik, jadi dalam kesimpulan validasi ini, dalam penarikan kesimpulan biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataannya disebut premis serta penarikan kesimpulannya disebut argumentasi.
Prinsip logika, bila premis-premisnya benar, maka konklusinya sah atau valid. Sebaliknya, jika premis-premisnya salah, maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.